Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Evelina Nur, NIM 2001050051, kelas A, Program Studi Pendidikan Fisika, Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang gelombang bunyi. Nah sebelum ke materi selanjutnya, tentu teman-teman pernah tidak berpikir mengapa bunyi bisa didengar. Nah, terus mengapa bunyi yang dihasilkan di dalam studio musik tidak terdengar keras sampai keluar ruangan? Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa kalau lagi di pesisir pantai harus bersuara lantang agar bisa didengar oleh orang lain? Nah, dari banyaknya pertanyaan yang ada di pikiran kita, tentu kita membutuhkan jawaban. Oleh karena itu, tonton video ini sampai akhir. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada pengertian dari gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi itu sendiri adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu dan merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Nah, kenapa gelombang longitudinal? Karena arah rambat bunyi itu searah dan dikatakan sebagai gelombang mekanik karena bunyi itu membutuhkan medium perambatan. Jadi, bunyi memerlukan medium agar dapat merambat dan bisa terdengar. Jadi, sebelum sampai ke telinga kita, bunyi berasal dari sumber. Bunyi tersebut akan merambat terlebih dahulu di udara ataupun air. Nah, syarat bunyi dapat didengar ada 3. Yang pertama yaitu adanya sumber bunyi. Lalu yang kedua adanya medium perambatan. Dan yang ketiga tentu adanya pendengar. Jadi medium perambatan yang paling umum yaitu udara. Nah, misalkan teman kita lagi curhat. Nah, kita bisa dengar curhatan teman itu karena bunyi atau suara yang dia katakan merambat lewat udara. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada klasifikasi gelombang bunyi. Jadi berdasarkan rentang frekuensinya, gelombang bunyi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu infrasonik. Infrasonik yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, normalnya manusia tidak bisa mendengar pada bunyi ini. Yang bisa mendengar bunyi ini adalah hewan seperti anjing, jangkrik, gajah, hiu, dan laba-laba. Nah, selain itu, bunyi infrasonik juga dimanfaatkan oleh seismometer untuk mendeteksi gempa. Lalu, klasifikasi gelombang bunyi yang kedua yaitu audiosonik. Nah, audiosonik ini gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Jadi, bunyi inilah yang bisa didengar oleh manusia. Dan yang ketiga yaitu ultrasonik. Nah, ultrasonik yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, tinggikan frekuensinya. Karena berhubung bunyi ini sangat tinggi, jadi kita tidak bisa mendengarnya. Yang bisa mendengar bunyi ini adalah yang pertama itu kelelawar, terus yang kedua lumba-lumba. Jadi selain itu, bunyi ini juga dimanfaatkan untuk USG yang digunakan untuk mendiagnosa janin di dalam kandungan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada
karakteristik gelombang bunyi. Jadi berikut ini yang merupakan karakteristik gelombang bunyi, yaitu yang pertama, bunyi merupakan gelombang longitudinal seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Nah, yang kedua, hanya merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Jadi dengan kata lain, tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, yang ketiga, cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya. Bunyi akan lebih cepat merambat pada medium yang memiliki kerapatan tinggi, yaitu pada medium padat. Nah, yang keempat, bunyi dapat memantul kalau gelombangnya itu mengenai suatu benda. Nah, kita masuk pada sifat-sifat gelombang bunyi. Nah, sifat-sifat gelombang bunyi sebenarnya sama dengan sifat dari gelombang. Jadi yang pertama sifat dari gelombang bunyi yaitu refleksi. Nah, teman-teman tahu kan arti dari refleksi? Jadi, refleksi atau pemantulan adalah sifat bunyi yang akan pertama dibahas. Jadi ketika bunyi merambat melalui mediumnya, maka bunyi akan dipantulkan apabila mengenai permukaan benda. Jadi benda yang akan dikenai oleh bunyi yaitu permukaan yang bersifat keras. Misalnya mengenai permukaan benda seperti batu, kaca, dan besi. Nah, contohnya begini. Ketika teman berada di dalam gua, maka suara kamu akan terdengar lebih keras akibat pantulan dari dinding gua. Tetapi sebelumnya saya akan memberitahu faktor yang mempengaruhi pemantulan bunyi. Jadi faktor yang mempengaruhi pemantulan bunyi yang pertama yaitu sudut bunyi yang datang sama dengan sudut bunyi yang dipantulkan. Nah, yang kedua, arah datang. Arah pantulan dan garis normal bunyi di antara keduanya berada dalam satu bidang yang sama. Nah, yang kedua, sifat gelombang bunyi yang kedua yaitu adalah refraksi. Nah, refraksi ini biasa dikatakan dengan pembiasan. Sifat ini terjadi ketika ada bunyi yang melewati dua medium perambatan yang berbeda, misalnya air dan udara, maka bunyi tersebut akan dibiaskan atau dibelokkan. Yang berikutnya yaitu difraksi. Nah, sifat difraksi atau pelenturan ini berlaku apabila ada bunyi yang melewati celah sempit, maka bunyi tersebut akan dilenturkan. Contohnya begini, ketika teman melewati gang sempit, maka kamu akan tetap bisa dengar orang-orang berbicara dari dalam ruangan atau di seberang gang, karena bunyi bisa melewati celah-celah sempit. Jadi sifat gelombang yang keempat yaitu efek Doppler. Nah, sifat yang satu ini bakal menjelaskan kalau sumber bunyi yang menjauhi atau mendekati pendengar, maka frekuensi yang didengar oleh si pendengar akan naik turun atau adanya perubahan frekuensi. Nah, misalnya kamu lagi berdiri di pinggir jalan, terus tiba-tiba kamu mendengar suara sirene dari ambulans. Nah, sirene itu dari kejauhan. Jadi, ketika ambulans tersebut berjalan menjauh, maka suara dari sirene yang kamu dengar akan lebih rendah. Jadi, saya sudah paparkan di situ adalah rumus dari efek Doppler, yaitu Fp sama dengan V plus minus V
VP dibagi dengan V plus minus VS dikalikan dengan Fs. Nah, keterangannya Fp di situ yaitu frekuensi yang didengar oleh pendengar yang satuannya Hertz, dan Fs frekuensi sumber bunyi satuannya Hertz. V cepat rambat bunyi di udara satuannya meter per sekon. Vp kecepatan pendengar meter per sekon. Nah, bernilai positif kalau pendengar mendekati suara bunyi dan bernilai negatif kalau pendengar menjauhi sumber bunyi, dan 0 kalau pendengar diam. Nah, yang berikutnya yaitu Vs. Jadi Vs itu sama dengan kecepatan sumber bunyi yang satuannya meter per sekon. Jadi kebalikan dari Vp, bernilai positif kalau sumber bunyi menjauhi pendengar dan negatif bila sumber bunyi mendekati pendengar. Nah, efek Doppler itulah yang menyebabkan frekuensi sirene ambulans berubah ketika mendekati atau menjauhi kita sebagai pendengar. Jadi sifat gelombang yang berikutnya yaitu interferensi. Nah, interferensi atau perpaduan ini terjadi apabila ada dua bunyi yang saling padu. Kalau keduanya memiliki frekuensi yang sama, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kuat. Namun, jika salah satu bunyi tersebut frekuensinya lebih rendah, maka bunyi yang akan terdengar hanya satu, yaitu yang lebih nyaring atau frekuensinya yang lebih tinggi. Nah, rumusnya saya sudah paparkan. Yang pertama yaitu delta S sama dengan N dikali lambda, dan yang kedua yaitu delta S sama dengan N tambah 0,5 dikalikan dengan lambda. Nah, rumus yang pertama untuk perpaduan yang frekuensinya saling menguatkan atau interferensi konstruktif. Terus rumus yang kedua, di mana delta S sama dengan N tambah 0,5 dikalikan dengan lambda, yaitu untuk perpaduan yang frekuensinya saling melemahkan atau interferensi destruktif. Nah, sifat yang berikutnya yaitu pelayangan gelombang. Jadi sifat ini akan menjelaskan kalau ada dua bunyi yang berbunyi secara bersamaan tetapi memiliki frekuensi yang berbeda. Nah, untuk mencari frekuensi layangan, rumusnya yaitu frekuensi layangan FL sama dengan F1 dikurangi dengan F2. Nah, saya sudah paparkan di situ adalah gambar dari ilustrasi bunyi yang memiliki frekuensi yang berbeda. Nah, yang berikutnya yaitu pada medium cair. Nah, kecepatan rambat bunyi yang melalui medium cair itu lebih rendah dibandingkan dengan medium padat. Jadi kenapa? Karena kerapatan molekul penyusunnya itu lebih longgar. Jadi simpelnya bunyi yang diterima oleh pendengar akan lebih lama sampai dibandingkan melalui zat padat. Jadi rumus dari persamaannya yaitu V sama dengan akar dari B dibagi dengan ρ. Nah, di mana
V-nya itu adalah cepat lambat bunyi, satuannya meter per sekon, dan B adalah modulus bulk dengan satuan Newton meter kuadrat, dan rho adalah massa jenis yang satuannya kilogram per meter kubik. Nah, yang ketiga adalah pada medium gas. Jadi medium ini merupakan medium yang memiliki kecepatan rapat paling rendah dibandingkan kedua medium yang tadi, yaitu medium padat dan medium cair. Nah, hal ini dikarenakan molekul penyusun gas itu berubah-ubah dan menyebar. Jadi rumusnya yaitu V sama dengan akar dari konstanta Laplace dikalikan dengan RT per M. Nah, di mana V yaitu cepat lambat bunyi, dan Y konstanta Laplace, R konstanta gas umum, terus T adalah suhu gas, M adalah massa molekul relatif gas. Nah, setelah kita mempelajari pengertian, karakteristik, sifat, dan bagaimana cara mencari cepat lambat gelombang bunyi, sekarang kita akan masuk pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan dari gelombang bunyi ini pada kehidupan sehari-hari itu, yang pertama yaitu ultrasonografi atau USG. Nah, USG ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, salah satu penerapan dari gelombang bunyi yang dimanfaatkan frekuensi ultrasoniknya, yaitu yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz atau setara dengan 20 kHz. Nah, alat ini digunakan untuk melihat gambaran dari organ dalam. Contohnya yaitu untuk melihat janin dalam kandungan. Jadi kerja alat ini yaitu dengan menempelkan transducer ke permukaan tubuh yang akan dilihat gambar dalamnya. Terus penerapan kedua yaitu menghitung kedalaman laut. Nah, teman-teman pernah ngebayangin tidak bagaimana caranya mengukur kedalaman laut yang super dalam? Nah, kalau pakai meter ya tidak bisa kan? Lalu pakai apa? Tentu kita sering berpikir begitu. Nah, untuk menghitung jarak kedalaman laut itu dengan memanfaatkan gelombang bunyi, yaitu gelombang bunyi ultrasonik. Nah, gelombang ultrasonik akan dipancarkan ke dalam lautan secara garis lurus sehingga mengenai penghalang. Nah, gelombang bunyi tersebut akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai gema. Nah, waktu yang dibutuhkan gelombang tersebut untuk bergerak turun ke bawah hingga memantul lagi dan kembali ke atas, itulah yang akan dihitung untuk mendapatkan jarak kedalaman laut. Jadi cara menghitungnya yaitu dengan E sama dengan V dikalikan dengan T dibagi dengan Z. Nah, keterangannya S adalah kedalaman laut, V kecepatan gelombang ultrasonik, dan T adalah waktu tiba gelombang ultrasonik. Nah, penerapan selanjutnya yaitu pada teknologi sonar.
Jadi teknologi sonar dapat digunakan untuk sistem navigasi dengan bunyi pantul ultrasonik. Jadi pada perangkat kamera, teknologi sonar berguna untuk mendeteksi jarak benda yang akan difoto. Jadi pada kendaraan mobil, teknologi sonar dapat digunakan untuk mendeteksi jarak benda-benda yang ada di sekitar mobil. Nah, pada pengukur kedalaman laut, teknologi sonar untuk mengukur kedalaman laut dengan diletakkan di bawah kapal. Nah, yang berikutnya yaitu ekokardiogram. Nah, ekokardiogram ini adalah teknologi yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan aliran darah. Nah, kecepatan aliran darah diukur menggunakan efek Doppler. Jadi bunyi ultrasonik diarahkan menuju pembuluh nadi dan pergerakan gelombang bunyi tersebut akan mengikuti kecepatan aliran darah. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal. Di situ saya sudah memberikan satu contoh soal, yaitu dengan menggunakan garpu tala berfrekuensi 1368 Hz dan tabung resonator. Bunyi keras pertama terjadi jika panjang kolom udara di atas permukaan air 6,25 cm. Nah, yang ditanya adalah kecepatan bunyi di udara pada saat itu adalah. Nah, pembahasan yang pertama itu diketahui F-nya. Nah, F sama dengan, F itu adalah frekuensi. Jadi F-nya itu sama dengan 1368 Hz. Nah, L-nya sama dengan 6,25 cm. Ditanyakan yaitu V atau kecepatan bunyinya pada saat di udara. Nah, jawab kita harus mencari terlebih dahulu yaitu lambda. Nah, lambda sama dengan 4 dikalikan dengan I. Nah, 4 dikalikan dengan L. Nah, 4-nya dikalikan dengan 6,25. Nah, 4 dikali 6,25 hasilnya yaitu 25 cm. Nah, maka didapatkan jika dibawa ke meter yaitu 0,25 meter. Jadi rumus dari kecepatan yaitu V sama dengan F dikali dengan lambda. Nah, V sama dengan 1368 dikalikan dengan 0,25, maka didapatkan hasil V sama dengan 342 meter per sekon. Nah, oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Semoga materi yang saya jelaskan bisa teman-teman pahami dan dimengerti. Bye.